Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini, pada pertemuan 4, mata kuliah pengantar pendidikan, kita akan membahas mengenai landasan dan asas pokok pendidikan. Materi ini disusun oleh kelompok 3, terdiri dari 5 anggota, yaitu Dewanto, Nur Aisyah, Suhardi, Ria Febriani, dan Dinda Lestari. Adapun topik yang akan kita bahas pada pertemuan ini yaitu terkait dengan landasan dan asas pokok pendidikan, di mana kita akan membahas pengertian dan jenis landasan pendidikan, kemudian pengertian serta jenis asas pokok pendidikan. Nah, pada pembahasan pertama kita akan membahas terkait dengan landasan pendidikan. Di sini kami merangkum ada 8 jenis landasan pendidikan, yaitu landasan hukum, landasan ekonomis, landasan filsafat, landasan sosial budaya, landasan ilmiah dan teknologi, landasan psikologis, landasan religius, dan landasan sejarah. Nah, sebelum kita mengetahui lebih lanjut terkait ke-8 jenis landasan pendidikan ini, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa sih yang dimaksud dengan landasan pendidikan. Landasan pendidikan memiliki pengertian. Nah, kita mengambil dari kata landasan. Jika merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, landasan berarti dasar atau tumpuan. Sehingga jika kita mengaitkan artinya pada landasan pendidikan, dapat diartikan sebagai tempat bertumpu atau dasar dalam melakukan analisis kritis terhadap kaidah atau kenyataan tentang kebijakan maupun praktik dalam dunia pendidikan. Nah, landasan itu juga dapat diartikan sebagai dasar pijakan untuk memulai suatu perbuatan. Nah, yang pertama yaitu landasan hukum. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, maka segala hal itu akan dikaitkan dengan hukum. Pelaksanaan kegiatan pendidikan pun juga mendapat jaminan hukum serta diprioritaskan. Sehingga dalam landasan pendidikan di Indonesia akan mengaitkan pada landasan hukum. Nah, landasan hukum ini berisi terkait dengan peraturan, undang-undang atau regulasi yang mengatur tentang sistem pendidikan nasional. Nah, hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nah, jika kita melihat banyak sekali peraturan-peraturan dengan berbagai tingkatan yang mengatur di sisi pendidikan dan lainnya. Nah, di sisi pendidikan maupun berbagai aspek lainnya, semuanya berpacu pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, itu pada alinea keempat, dan jika melihat pada pasal-pasalnya, yaitu pasal 31 dan pasal 32. Nah, dari bunyi dari alinea keempat dan juga pasal 31 dan pasal 32, kemudian dikembangkan lebih lanjut, lebih rinci ke ketetapan MPR, undang-undang dan peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, peraturan presiden, hingga sampai ke peraturan daerah kota. Nah, mengapa landasan hukum itu sangat penting? Nah, landasan hukum sangat penting karena berperan sebagai legalitas terkait dengan pelaksanaan pendidikan, baik bagi si pendidik atau guru, pembelajar, si siswanya, hingga kegiatan maupun tempat penyelenggaraan pendidikan harus memiliki landasan pendidikan. Nah, beberapa contoh ya terkait dengan pentingnya landasan hukum. Nah, sebagai seorang calon guru, nah ketika nanti akan mengajar, Anda butuh yang namanya SK atau surat keterangan mengajar. Nah, hal ini yang menjadi legalitas bahwa Anda diakui untuk melaksanakan tugas Anda sebagai seorang guru. Selain itu juga, landasan hukum untuk dunia pendidikan itu dapat jaminannya pada siswa-siswa di mana mereka wajib belajar 9 tahun. Nah, itulah beberapa landasan hukum terkait dengan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhardi. Saya akan menjelaskan tentang landasan filsafat.
Landasan filsafah merupakan landasan yang berkaitan dengan makna atau hakikat pendidikan yang berusaha menelaah masalah-masalah seperti apa pendidikan itu, mengapa pendidikan itu diperlukan, apa seharusnya menjadi tujuannya, dan sebagainya. Kata filsafah atau filosofi berasal dari kata Yunani, film yang berarti mencintai, soph atau sophis yang berarti nikmat atau bijaksana. Filsafah menelaah suatu secara menyeluruh dan konseptual yang menghasilkan konsep-konsepsi mengenai kehidupan dan dunia. Dengan memahami landasan filsafat ini, hendaknya kita mengetahui pendidikan memiliki arti penting bagi kehidupan kita. Selanjutnya, landasan sejarah. Landasan sejarah adalah keadaan masa lampau dengan segala macam kejadian atau peristiwa kegiatan yang didasari oleh konsep-konsep sejarah yang mencakup segala kejadian alam, termasuk hal-hal yang dikembangkan oleh budidaya manusia. Sejarah penuh arti dengan informasi-informasi yang mengandung konsep, teori, praktek, moral, cita-cita, bentuk, dan sebagainya. Informasi-informasi yang dilampau ini, terutama yang bersifat kebudayaan, pada umumnya berisi konsep, praktis, dan hasil yang diperoleh. Berkaitan dengan latar belakang kesamaan atau nasib penjajahan geografis, kondisi alam, zaman aksara hingga kini. Dengan memahami landasan sejarah, kita hendaknya memiliki cinta terhadap tanah air ini, bangga dengan bumi tempat kita berpijak. Selanjutnya, landasan sosial budaya. Landasan sosial budaya merupakan kehidupan manusia yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu sosial dan budaya. Hal ini terjadi karena setiap apa yang dikerjakan oleh masyarakat itu selalu bersentuhan dengan unsur dari sosial dan budaya. Dalam kehidupan masyarakat tidak lepas dari unsur sosial maupun budaya karena adanya dua unsur yang saling berkaitan, memiliki hubungan dan ketertarikan. Dalam kehidupan sosial budaya, tentang pendidikan adalah membangun interpersonal yang mendalam. Pendidik dan peserta didik diberi arahan dan bimbingan untuk mencapai bagaimana cara berisolasi yang baik dengan kehidupan dan orang lain, dan bersifat dan berperilaku yang juga baik sesama hingga terbentuknya hubungan yang harmonis dalam lingkungan sosial. Konsepnya dari landasan sosial budaya merupakan pendidikan berkaitan dengan manusia. Manusia merupakan anggota kemasyarakatan. Masyarakat memiliki kebudayaan yang turun-temurun. Jadi dapat disimpulkan bahwa budaya sangat penting dalam pendidikan. Begitu juga dengan pendidikan yang tidak terlepas dari budaya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Lestari. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas macam-macam kategori landasan pendidikan. Di sini saya mendapat 3 materi, yaitu tentang landasan psikologi, landasan ekonomi, dan landasan religius. Langsung saja kita masuk di pembahasan pertama, yaitu tentang landasan psikologi. Apa sih landasan psikologi? Nah, kenapa bisa masuk di landasan pendidikan? Apa sih pentingnya landasan psikologi? Akan saya bahas. Jadi, pendidikan selalu melibatkan aspek kejiwaan manusia, sehingga landasan psikologis merupakan salah satu landasan yang penting dalam bidang pendidikan. Pada umumnya, landasan psikologi dari pendidikan tersebut terutama tertuju pada pemahaman manusia, khususnya tentang proses perkembangan dan proses belajar. Psikologi adalah ilmu yang membahas tentang ilmu kejiwaan atau yang lebih dikenal dengan ilmu jiwa. Jiwa atau psikis merupakan inti dan kendali dari kehidupan setiap manusia. Dalam landasan psikologi pendidikan harus mempertimbangkan aspek psikologi peserta didik. Mengenai landasan psikologi pendidikan
diuraikan dengan secara teoritik dan praktis. Nah, keberhasilan akademik siswa juga bisa ditentukan oleh suasana psikologi seperti potensi diri, keterlibatan mental dalam belajar, dan dimensi lain seperti kesulitan dalam sharing materi, media belajar, guru, serta lingkungannya. Kemudian landasan ekonomi. Nah, ekonomi sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia, tidak terkecuali dengan pendidikan. Untuk itu, dalam pendidikan juga harus mempertimbangkan perekonomian masyarakat, karena ekonomi sangat menunjang bagaimana dalam pembangunan pendidikan. Adapun salah satu fungsi ekonomi dalam pendidikan adalah untuk menunjang kelancaran proses pendidikan. Nah, di era modern saat ini, pertimbangan masalah ekonomi mulai dapat diatasi dengan bantuan berupa beasiswa. Banyak sekali beasiswa yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat maupun dari provinsi. Landasan selanjutnya yang terakhir ini ada landasan religius. Landasan agama adalah landasan yang paling mendasar dalam landasan pendidikan. Sebagaimana yang tercantum dalam kitab suci Al-Quran dan hadis, bahwasanya pendidikan mempunyai kedudukan yang sangat mulia. Dalam surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5 telah dijelaskan. Kemudian, landasan agama juga merupakan suatu hal yang terpenting dalam membentuk karakter atau perilaku serta mental peserta didik. Selain untuk membentuk karakter, agama juga sangat diperlukan dalam membentuk dan menyusun kurikulum demi terwujudnya suasana belajar dan proses belajar yang kondusif. Dan juga peserta didik agar dapat mengembangkan potensi untuk memiliki spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, serta keterampilan yang diperlukan diri untuk bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, saya Ria Febriani. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan ilmiah dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan bagian utama dari isi pengajaran atau pendidikan karena berperan sangat penting dalam pewarisan perkembangan iptek. Ilmu pengetahuan dan teknologi atau disingkat dengan iptek perlu kita ketahui 3 hal yang penting, yaitu pengetahuan, ilmu pengetahuan, dan juga teknologi. Pendidikan tidak hanya berkaitan dengan proses transfer ilmu pengetahuan yang monoton saja, akan tetapi bisa dikolaborasikan dengan teknologi sehingga diperlukan untuk mempertahankan pewarisan ilmu pengetahuan. Aspek keilmiahan merupakan prinsip yang harus dipegang bahwa ilmu pengetahuan bersifat objektif dan juga universal. Perkembangan iptek sebagai landasan ilmiah, di mana iptek merupakan salah satu hasil dari usaha manusia untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, yang telah dimulai pada permulaan kehidupan manusia. Sebagai buktinya, dilihat dari bangsa Mesir purba, di mana dulu sering terjadi banjir tahunan Sungai Nil, sehingga berkembangnya berbagai macam sistem seperti sistem geometri, Alamanex, dan sistem kegiatan survei. Selanjutnya kita masuk kepada pengertian asas pendidikan. Asas pendidikan merupakan suatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir baik pada tahap perencanaan maupun pelaksanaan pendidikan, di mana pengertian dari asas sendiri merupakan dasar yang menjadi tumpuan berpikir. Asas dalam pendidikan terbagi menjadi asas pokok pendidikan, yang terbagi lagi menjadi 3, yaitu asas Tutwari Handayani, asas belajar sepanjang hayat, dan juga asas kemandirian dalam belajar. Kita masuk dalam asas Tutwari Handayani. Kata Tutwari Handayani tentunya tidak asing di dunia pendidikan. Ya, asas Tutwari Handayani ini dipelopor oleh seorang pelopor Indonesia di masa kolonialisme, yaitu Ki Hajar Dewantara, yang merupakan perintis kemerdekaan dan juga pendidikan nasional.
Pengertian dari asas Tutwari Handayani ini adalah pendidik dengan kewajiban yang dimiliki mengikuti dari belakang dan memberi pengaruh, tidak menarik-narik dari depan, membiarkan anak mencari jalan sendiri, dan bila anak melakukan kesalahan, baru pendidik membantunya. Gagasan tersebut dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantara pada masa penjajahan dan masa perjuangan kemerdekaan. Kini asas Tutwari Handayani berubah menjadi semboyan Depdikbud yang pada awalnya merupakan salah satu dari asas 1922, yaitu 7 buah asas dari Perguruan Nasional Taman Siswa yang didirikan pada 3 Juli 1922 yang meliputi yang pertama isinya bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mengatur dirinya sendiri dan mengikat ketertiban persatuan dan perkehidupan umum. Yang kedua, bahwa pengajaran harus memberikan pengetahuan yang berfaedah. Yang ketiga, bahwa pengajaran harus berdasar pada kebudayaan dan kebangsaan sendiri. Yang keempat, bahwa pengajaran harus tersebar luas sampai dapat menjangkau pada seluruh rakyat. Yang kelima, bahwa untuk mengajar kemerdekaan hidup dan sepenuh-penuhnya lahir maupun batin, hendaknya diusahakan dengan kekuatan sendiri dan menolak bantuan dari siapapun dan apapun. Yang keenam adalah bahwa sebagai konsekuensi hidup dengan kekuatan sendiri, maka mutlak harus membelanjai sendiri segala usaha yang dilakukan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, bahwa dalam mendidik anak-anak perlu adanya keikhlasan lahir dan batin untuk mengorbankan segalanya demi kepentingan dan kebahagiaan anak-anak. Dr. Handes RMP Sostro Kartomonogoro menambahkan 2 semboyan lagi, yaitu Ing Ngerso Sung Tulodo dan Ing Madya Mangun Karsa. Di mana pengertian dari Ing Ngerso Sung Tulodo jika di depan memberi contoh adalah hal yang baik, mengingat kebutuhan anak maupun pertimbangan guru. Di bagian depan, seorang guru akan membawa buah pikir pada muridnya itu ke dalam sistem ilmu pengetahuan yang lebih luas. Seorang guru menempatkan pikiran atau gagasannya dalam cakrawala yang baru yang lebih luas. Yang kedua, Ing Madya Mangun Karsa, di tengah membangkitkan kehendak, yaitu ditetapkan dalam situasi ketika anak didik kurang bergairah ataupun ragu-ragu untuk mengambil sebuah keputusan ataupun tindakan. Di sini, posisi ini menciptakan situasi yang memungkinkan para muridnya mengembangkan, memperbaiki, mempertajam, atau bahkan mungkin mengganti pengetahuan yang telah dimilikinya itu, sehingga diperoleh pengetahuan baru yang lebih masuk akal dan lebih jelas. Di sini sangat penting juga peranan dari seorang guru. Yang ketiga, Tutwari Handayani, jika di belakang memberi dorongan. Asas ini memberi kesempatan untuk anak didik melakukan usahanya sendiri dan ada kemungkinan melakukan kesalahan tanpa adanya tindakan hukuman pendidik. Karena menurut Ki Hajar Dewantara, setiap kesalahan yang dilakukan anak didik akan membawa pidananya sendiri, karena tidak ada pendidik sebagai pemimpin yang mendorong datangnya hukuman tersebut. Dengan demikian, setiap kesalahan yang dialami peserta didik pasti akan bersifat mendidik. Maksud dari asas Tutwari Handayani adalah sebagai pendidik hendaknya mampu menyalurkan dan mengarahkan perilaku dari segala tindakan siswa untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah dirancang. Implementasi dari asas Tutwari Handayani di dalam pendidikan yang pertama yaitu seorang pendidik diharapkan memberikan kesempatan pada siswa untuk mengemukakan ide. Yang kedua, seorang pendidik berusaha melibatkan mental siswa yang maksimal di dalam mengaktualisasikan pengalaman belajar. Yang ketiga, peranan pendidik hanyalah bertugas mengarahkan siswa. Yang keempat, dalam proses belajar mengajar dilakukan secara bebas tetapi terkendali.
Ketiga, asas tersebut sebagai semboyan dalam pendidikan merupakan satu kesatuan asas yang telah menjadi asas penting dalam pendidikan di Indonesia. Sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan, terlebih terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman dengan materi sebelumnya? Apakah teman-teman sudah paham? Baik, kita lanjutkan dengan materi selanjutnya, yaitu asas belajar sepanjang hayat. Asas belajar sepanjang hayat adalah mengkondisikan lingkungan setiap saat untuk bisa dijadikan sebagai suasana untuk belajar. Nah, maksudnya di sini adalah suatu konsep, ide, gagasan pokok yang berlangsung di dalam diri individu. Dalam konsep ini, tidak hanya berlangsung di lembaga-lembaga pendidikan formal saja. Pendidikan sepanjang hayat atau pendidikan seumur hidup dalam proses belajar di sekolah seyogyanya mengemban sekurang-kurang dua hal pokok. Yang pertama itu ada membelajarkan peserta didik dengan efisien dan efektif. Yang kedua itu ada meningkatkan kemauan dan kemampuan belajar mandiri sebagai basis dari belajar sepanjang hayat. Nah, tujuan dari asas belajar sepanjang hayat ini adalah tujuannya yaitu menciptakan pola pikir sistematis berkesadaran akan pentingnya pendidikan, didukung oleh lingkungan berfasilitas yang mendukung proses pendidikan. Nah, kemudian kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu adalah asas kemandirian belajar. Teman-teman ada yang tahu apa pengertian dari asas kemandirian belajar? Baik, akan kita bahas ya. Yang pengertian dari asas kemandirian belajar. Asas kemandirian belajar bisa diartikan sebagai aktivitas belajar yang berlangsung lebih didorong oleh kemauan sendiri, pilihan sendiri, dan tanggung jawab sendiri dalam pembelajaran. Ada beberapa pandangan tentang belajar mandiri diutarakan oleh para ahli, yaitu yang pertama, belajar mandiri memandang siswa sebagai para manajer dan pemilik tanggung jawab dari proses pelajaran mereka sendiri. Belajar mandiri mengintegrasikan self-management, manajemen konteks, menentukan setting, sumber daya, dan tindakan dengan self-monitoring. Siswa memonitor, mengevaluasi, dan mengatur strategi belajarnya. Yang kedua, peran kemauan dan motivasi dalam belajar mandiri sangat penting di dalam memulai memeliharanya usaha siswa. Jadi, kemauan dan motivasi itu sangat penting ya. Yang ketiga, itu ada di dalam belajar mandiri, kendali secara berangsur-angsur bergeser dari para guru ke siswa. Siswa mempunyai banyak kebebasan untuk memutuskan pelajaran apa dan tujuan apa yang hendak dicapai dan bermanfaat baginya. Baik, sampai di situ saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.